Tapi apa yang membuat lu sepercaya itu sama Bitcoin sampai akhirnya lu borong puluh-puluh M, bahkan sekarang mungkin ratusan M kali di Bitcoin? Ya. Karena gini ya, kalau gue lihat Bitcoin itu mungkin teman-teman ada yang lihat kripto itu scam dan lain-lain, tapi gue lihat Bitcoin itu sedikit berbeda. Dimana Bitcoin itu adalah beberapa dimensi ya yang digabungin jadi satu. Jadi dia di situ ada store of value, ada juga waktu. Nah ini waktu ini yang banyak orang nggak paham tentang Bitcoin. Orang cuman kira Bitcoin ini sebenarnya sama sih. Gue juga dulu pertama kali denger Bitcoin kayak anjing ini scammy banget nih. Denger Bitcoin pertama kali zaman dulu tuh apa ya, dipakai buat game kalau nggak salah dulu. Gue denger 2015 kayaknya, gue kayak ini shady as fuck nih. Bitcoin nggak jelas nih. Terus nggak jelas. Akhirnya gue masuk ke tahap iseng mau nyoba gitu. Jadi 2016 2017 gue pertama beli tuh. Itu sebelum halving. Udah halving ya? Belum halving. 2016 kan udah halving. Udah halving. Setelah halvingnya 2017 awal banget. Jadi waktu itu harganya dia sempat 17 juta, drop sampai kayak 9,5 juta rupiah. Ini rupiah ya biar teman-teman tahu. Gue beli tuh. Terus dia naik sampai 20 juta kan. Gue jual semuanya kan. Gue pikir gue jenius tuh kan, hebat gitu kan. Karena turun 9,5 juta, 20 juta jual semua. Jadi terbang sampai tinggi gitu. Awalnya sama. Ya udah iseng lah gitu. Coba gue beli karena lagi diskon, siapa tahu cuan. Tapi gue nggak nganggap ini something yang serius. Oke. Karena waktu itu gue tuh aliran value investing garis keras. Gue Buffett garis keras dulu. Saham. Jadi gue tuh dulu pas nyoba Bitcoin itu, gue tuh sebenarnya gedenya di saham. Jadi gue nabung BRPT tuh dari pre-split tuh kayak di bawah 100 gitu. BCA juga kecil banget. Jadi BCA dari 2016 gue tabung sampai 2020 waktu itu. Nah gue coba di Bitcoin situ. Akhirnya ya untung. Cuman jadi gue banyak belajar di situ. Oke ini kayaknya gampang nih cari duit di kripto nih. Akhirnya gue carilah koin-koin yang kecil-kecil yang gak jelas tuh. Stellar Lumen semua gue hajar. Shiba Inu apa? Shiba belum ada waktu itu. Udah cuan sampai top. Gue hajar lagi. Drop semua. Jadi gue hilang semuanya duit gue di kripto 2018. Oke. Hilang semuanya. Itu lu cut loss berarti ya? Cut loss waktu itu. Gua jual semuanya. Tapi waktu itu ternyata, jadi kan gua waktu itu mau bikin series yang namanya Borong Bitcoin itu series yang lumayan viral tuh. Karena gua buktiin bahwa gua nabung 100 juta sebulan, laku. Pas gua mau bikin series itu, gua kan nyari exchange, anjing gua mana yang kosong nih. Akhirnya gua ketemu, ada satu Indodax waktu itu kosong, jadi gua pakai kan Indodax. Gua pas buka pertama kali, itu tiba-tiba waktu itu ada 190 juta dari Ripple. Jadi Ripple gue tuh waktu itu gue ingetnya gue udah jual semuanya. Kayak pokoknya total porto gue tuh setelah gue cut loss tuh 13 juta. 13 juta rupiah. Kayaknya udah gue kosongin gitu. Mungkin tinggal sisa ratusan ribu. Tapi tiba-tiba jadi 100-an juta lebih. Anjir. Ripple masih ada. Terus gue kayak, jadi episode pertama ya udah gue jual aja jadi USDT. Gitu. Jadi awalnya seperti itu gue mulai di kripto. Terus akhirnya apa yang membuat lu yakin nih ke Bitcoin di titik sekarang 73.000 lu beli? Karena gue belajar nih. Jadi gue bilang tadi kan ada beberapa dimensi yang ada di dalam Bitcoin. Nah Bitcoin ini beda seperti orang kira lain. Beda seperti kripto yang lainnya. Bitcoin ini gue ngelihat seperti penemuan yang baru. Kayak penemuan angka 0, penemuan api, penemuan pesawat. Ini penemuan yang baru. Dimana sebelumnya gak pernah ada gitu. Kalau misalnya contoh, kalau zaman dulu kan, kita harus pelajarin dulu evolusi tentang uang ya. Jadi zaman dulu kalau misalnya kita di desa nih ya kan. Lu di desa sebelah, gue di desa sebelah. Gue misalnya punya sepatu gitu. Lu punya apel. Nah kita harus barter kan. Betul. Tapi misalnya lu datang ke gue. Ini gue ada 10 apel nih. Lu mau tukar 1 sepatu lu gak? Gue bilang enggak. Gue butuhnya daging. Ya kan. Nah lu cari tuh. Teman lu misalnya di situ tuh. Dia mau tukar gak apel lu sama daging? Misalnya dia gak mau. Dia maunya kayu. Nah lu cari lagi yang tukang kayu. Lu tukar apelnya buat kayu. Ya kan. Kalau dia mau ya udah lu dapat kayu. Lu tukar dulu ke daging. Baru daging baru tuker ke sepatu. Sepatu. Mampus kan itu. Jadi itu gak mungkin terjadi. Nah jadi manusia ini unik. Manusia itu selalu cari store of value yang lebih baik daripada itu. Akhirnya garam, kerang itu semua dicoba. Nah sampai suatu ketika emas ditemukan. Nah emas itu kan scarce ya kan. Karena orang harus nambang emas untuk bisa tukar. Distandarin tuh jadi ada koin. Nah distandarin itu baru adalah kertas. Kenapa? Karena orang pikir kayaknya ribet kalau gue bawa 10 koin gitu kemana-mana. Bisa dirampok di pinggir jalan. Jadi gue taruh bukti kepemilikan koinnya. Nah problemnya dengan kertas ini yang sekarang terjadi adalah ini dicetak terus. Jadi yang akhirnya bikin gue, kalau misalnya lu pernah keliat negara-negara ya, kayak misalnya Argentina, Brazil, Venezuela,
Itu banyak problem yang terjadi karena percetakan uang. Nah di sini gue mulai tanya pertanyaan-pertanyaan mendasar ke diri gue sendiri. Contohnya, uang itu apa sih sebenarnya? Kenapa kayak kesannya kita itu susah banget dapat uang, tapi ada yang nyetak di sana. Ini apa nih, gitu kan? Gue mulai pelajarin, terus gue liat, anjir BCA gue nih, gue pinter nih. 2016 sampai 2020 naiknya gede. Gue mulai cari lagi datanya, gue liat di Bloomberg gitu kan, gue tarik kan. Kok aneh ya? Ini kan denominasi dalam rupiah, kayak naiknya itu wah gila loh. Naiknya lumayan banget gitu loh. Setelah di stock split berapa kali, naiknya tinggi sekali BCA. Tapi gue coba tarik dari tahun 1990. Ya kan? Dari 2000 sampai sekarang gue tarik. Terus gue ganti mata uangnya di Bloomberg jadi USD. Nah yang terjadi biasanya naiknya cuma 3 kali, mampus gak lo? Gue mikir kok bisa kalah rupiah sama dolar ya? Kok rupiah? Makanya gue ngerasa orang yang pegang rupiah berarti selalu makin miskin dong kalau kayak gitu. Dibanding orang yang cuman simple ngehold USD. Terus kan orang kan bilang misalnya invest di S&P 500 itu 7,5% stabil gitu kan. Berarti enggak dong, karena rupiahnya kalah sama dolar. Benar. Jadi sebenarnya dia naiknya lebih ke mungkin 15-20% S&P. Yang real gitu dibanding BCA yang fake gitu. Karena dia dibuatnya di atas rupiah. Nah itu gue pelajarin untuk percetakan uangnya, peredaran uangnya, M2 money supply-nya. Kok dia cetaknya banyak sekali ya? Dan gue pelajarin sampai yang terjadi yang gue ngomong. Makanya gue ngomong di publik kan, beras gitu. Beras itu dia bilang El Nino kan. Semua kan bilangnya El Nino karena naik. Cuman apakah benar gitu? El Nino-nya kapan? Itu kuarter 1 bos. Masa sampai sekarang? Kan itu impor beras dari Indianya yang di hold. Datanya dari mana? Nah itu yang hal-hal kayak gitu yang sebenarnya gue ngerasa publik ini nggak tahu. Jadi kenapa pertanyaannya? Gue beli di harga 73.000. Itu namanya monetary premium. Jadi gini, kalau misalnya orang tua zaman sekarang, ya mereka cuma tahunya biasanya 2 antara deposito atau rumah kan. Nah kenapa pertanyaan mereka beli rumah? Contoh, ini percakapan gue dengan dokter gue. Jadi waktu gue sempat sakit perut kemarin ke dokter. Dia kenal gue, dia tanya, bro gue bagusnya invest apa? Kalau orang yang nggak biasa untuk berpikir, mereka cuma kayak kasih tahu doang kan. Tapi gue jadi, kok dia dokter, mikir dia harus investasi apa? Itu menurut gue aneh. Kenapa? Karena pekerjaan dia, proof of work dia adalah menjadi seorang dokter. Kenapa dia harus jadi hedge fund manager di samping? Karena dia juga tahu rupiahnya melemah terus. Dia beli barang tuh makin mahal terus. Masa dokter 70% waktu jadi dokter, 30% jadi hedge fund manager, kan nggak bener itu. Zaman dulu orang bisa kabur dengan deposito. Karena bisa 6%, 7%. Sekarang deposito mampus pasti. Nah jadi begitu depositonya udah mampus, mereka coba cari tempat lain, yaitu properti. Properti ini kenapa pertanyaan anak-anak gak bisa beli properti sekarang? Apalagi kalau di Cina udah bubble kan. Di Indo udah mulai nih. Kenapa kita gak bisa beli properti anak-anak muda zaman sekarang? Karena orang tuanya pakai properti itu store of value. Mereka udah punya residential yang pertama nih, mereka pikir duitnya kemana nih? Ya udah gue beliin properti, gue sewain Airbnb atau yang lain. Itu yang bikin harganya inflated. Ada namanya monetary premium dalam investasi di sana. Jadi harga rumah tuh nggak seharusnya segitu. Karena itu dibeliin sama orang yang punya excess liquidity lebih. Nah itu yang berbahaya menurut gue. Ketika aset-aset itu menggelembung seperti itu, nah ini premium ini akan cari tempat lain. Dan yang tahu edukasi seperti ini berapa banyak di dunia? Karena ini gue bilang dari dulu, sekolah tuh selalu didoktrin dengan economic Keynesian namanya. Ya, school of thought-nya tuh Keynesian dan semua yang lain ditentang, dianggap orang gila. Kayak Austrian economics itu nggak pernah di-consider. Keynesian itu selalu ngajarin pemerintah tuh punya bagian sentral dalam ini semua. Penting pemerintah. Inflasi itu adalah hal yang bagus. Itu doktrin dari dulu. Tapi sejak kapan? Gini, inflasi kalau 2% sure orang nggak akan sadar. Lu punya ini celengan ya. Lu punya celengan uang, isinya banyak tuh. Adek lu nyolongin, tapi cuma kecilnya 2.000 gitu per minggu. Lu nggak sadar, uangnya tetap sama. Tapi begitu kayak sekarang beras naiknya 10%, orang udah mulai sadar nih. Dokter-dokter udah nanyain investasi itu gimana. Karyawan tuh udah mulai nanyain. Karena mereka bilang gaji gue UMR nggak naik-naik, tapi kok berasnya naik. Nah ini udah jadi pertanyaan nih. Karena kebohongannya mulai terungkap. Karena kalau diinflasi 2%, beras naik 2%, nggak sadar orang. Tapi kalau BBM, beras, sekolah anaknya, itu naik barengan semua 10% per tahun. UMR-nya stay, itu jadi big problem. Berarti rupiahnya di basement dong. Turun kan? Kalau misalnya emang monetary value dari rupiah itu bagus, kenapa lu, kan itu proof of work kan, bukti bahwa lu keluarin labor untuk kerja, dapat uang. Kenapa lu harus justru investasikan ini?
Kenapa lu harus jadi kayak begitu? Harus buang waktu lu untuk cari-cari, oh saham ini, oh beli properti ini, beli ini. Lemparnya harusnya jangan di Berarti itu bukan IDR ya? Iya, itu bukan uang yang optimal kan, seperti itu. Nah, di situlah. Jadi Bitcoin gue nggak melihat harganya 73.000, enggak. Karena instrumen rupiah pun tetap turun kalau lu beli apapun Tetap turun. sekarang. Mendingan di Bitcoin. Yes. Jadi Bitcoin gue udah lihat ini sebagai store of value yang berbeda. Dimana gini? Ini pertama kali dalam sejarah dunia di mana lu bisa simpan informasi, bener-bener uang lu tuh dalam format informasi. Maksudnya apa? Lu bisa hafalin 12 kata di hati lu dan di pikiran lu. Gue bisa hilang sekarang ke El Salvador dengan semua harta gue. Hari ini juga. Tanpa bawa device, tanpa bawa apa. Karena gue tahu caranya. Gue bisa hilang gitu. Boom. Tapi kalau ada di tengah-tengah kata kelima sama keenam kebalik. Nah, itu bahaya, itu bahaya. Oke. Iya.